Halo Fakta Lovers, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Kali ini Mimin mau ngebahas fakta serem nih. Mimin aja sampai merinding waktu ngumpulin bahannya. Mimin mau ngebahas 5 fakta tentang kutukan mumi Firaun yang mungkin kalian semua belum tahu. Mumi merupakan sebuah mayat yang diawetkan. Dikarenakan mayat yang dimumifikasi akan mendapat perlindungan dari proses pembusukan. Hal tersebut bisa terjadi jika menaruh mayat di tempat yang kering, dingin, ketiadaan oksigen, dan bahan kimiawi. Selama ratusan tahun, orang-orang percaya dengan adanya kutukan yang menyelimuti makam-makam mumi di Mesir. Hal ini tidak luput dari adanya berita menyeramkan yang dialami oleh orang yang berhasil membongkar makam mumi di Mesir. Percaya atau tidak, yuk kita bahas 5 fakta kutukannya. Kutukan yang pertama. Awal mula kutukan mumi terjadi pada tahun 1699 yang dialami oleh seorang penjelajah asal Polandia bernama Louis Peniche. Ketika itu, Louis tengah berlayar di lautan lepas sembari membawa mumi yang mereka bawa dari Alexandria. Namun pada malam hari saat ia sedang tertidur, Louis bermimpi didatangi oleh 2 sosok menyeramkan. Yang konon sosok itu adalah arwah dari mumi yang ia bawa. Ketika sadar dari tidurnya, tiba-tiba kapal yang ia tumpangi diterjang badai hebat. Hingga mumi yang diletakkan di luar kapal pun terpental ke lautan. Dan yang lebih mengherankannya lagi, ketika mumi itu terlempar, badai seketika berhenti. Wah, si Louis pasti panik banget ya. Bagus cuma muminya aja kan yang kelempar. Setelah kejadian yang dialami Louis, kepopuleran mumi meningkat. Hingga akhirnya di zaman itu terjadi euforia. Mode baru juga mulai bermunculan, seperti membuka mumi sambil dipertontonkan. Tontonan ini bukan main-main loh. Saat itu menjadi tontonan kelas atas yang diminati oleh para kaisar. Mungkin kalau dulu udah ada perlengkapan buat streaming, pasti udah rame banget nih yang nonton. Para arkeolog juga pasti nyebutnya unboxing mumi Firaun. Oke, lanjut yang kedua. Kutukan Raja Tutankhamun. Pada bulan November 1923, sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh arkeolog bernama Howard Carter berhasil membuka ruang pemakaman yang disegel dari zaman Firaun dinasti ke-18. Di dalamnya terdapat sebuah mumi raja bernama Tutankhamun yang juga dikenal sebagai Raja Tut. Raja Tut ini sebenarnya tidak begitu terkenal, tapi penemuan makamnya yang utuh dan tidak rusak membuat nama Tutankhamun langsung viral di masa itu. Sebab di dalamnya, Carter tak hanya menemukan mumi aja nih guys, tapi ia menemukan harta karun berusia 3.000 tahun yang sangat amat langka. Kenapa sangat langka? Karena sebagian besar makam Firaun telah dijarah pada abad-abad sebelumnya. Tapi cuma makam Raja Tut aja nih yang belum pernah kesentuh. Di ruang terakhir tempat Raja Tut dimakamkan, Carter menemukan sejumlah perhiasan seperti sarkofagus, serta banyak perhiasan lain seperti patung emas, kereta, dan pakaian. Namun setelah berita heboh tersebut, muncul pula berita menyeramkannya. Terlepas dari kenyataan bahwa di makam Raja Tut yang tak memiliki kutukan tertulis seperti raja-raja lainnya, namun kutukan Raja Tut ini merupakan kutukan yang paling terkenal. Hal itu dikarenakan adanya kematian misterius yang menimpa para anggota ekspedisi. Lord Carnarvon, seorang yang membiayai ekspedisi tersebut, meninggal beberapa bulan setelah dibukanya makam Raja Tut. Dia meninggal karena terinfeksi gigitan nyamuk yang berada di ruang makam Raja Tut. Salah satu teman Carter yang memberikan tangan mumi sebagai hadiah bahkan mengalami kisah yang memilukan. Rumahnya yang hendak ia bangun terbakar dan terseret banjir. Saudara tiri Lord Carnarvon yang tidak pernah mengunjungi makam tersebut mengalami kebutaan. Hal itu ia kaitkan dengan kutukan yang dibawa Lord Carnarvon saat mengunjunginya. Tim ekspedisi lain pun mengalami nasib yang sama. Diduga mereka semua meninggal karena pembunuhan, mati secara dibakar, dan bunuh diri akibat putus asa dan selalu dihantui oleh rumor-rumor kutukan. Nah, kalian udah ngerasain seremnya belum? Yuk kita lanjutin lagi. Yang ketiga berkaitan dengan tenggelamnya kapal Titanic. Pada awal abad ke-20, cerita yang paling menghebohkan dunia adalah tentang tenggelamnya kapal Titanic. Namun di samping cerita heboh tersebut, ada sebagian orang yang mengaitkan bencana itu dengan kutukan mumi. Kisah itu berawal dari 4 orang pemuda Inggris yang membeli sebuah kotak berisi mumi seorang putri di Luxor.
Setelah membeli kotak itu, satu demi satu dari mereka mulai terkena bencana, seperti menghilang di gurun pasir, tertembak, kehilangan kekayaan, dan terserang penyakit. Akhirnya kotak mumi itu sampai di tangan British Museum. Ketika mumi itu disimpan di ruang khusus benda sejarah Mesir, penjaga di sana mulai merasakan kejanggalan. Ia seperti mendengar suara-suara teriakan, menangis, menggedor-gedor pintu, mengacak-acak barang pameran, sampai-sampai mengutuk seorang anak perempuan hingga menderita penyakit campak. Akhirnya pihak museum sepakat untuk menjual mumi tersebut kepada seorang kolektor pribadi yang juga mengalami kejadian-kejadian aneh. Karena kolektor tersebut tak sanggup dengan gangguan yang dialami, ia pun kemudian mengirim mumi tersebut pada seorang arkeolog di New York. Lalu pada bulan April 1912, mumi itu dikirim melalui kapal Titanic. Nah, aduh, seremnya. Yuk mari kita lanjut yang keempat. Kutukan Dewa Osiris. Sebuah buku berjudul The Curse of the Pharaoh's Tombs menceritakan kisah nyata tentang seorang bernama Walter Bryan, arkeolog Egiptologis asal Inggris. Kala itu setelah Bryan berhasil mengungkap sebuah makam tersembunyi di Saqqara, selama penggalian berlangsung, salah satu pekerja menemukan patung dewa kematian Mesir yaitu Osiris. Panjangnya sekitar 8 inci. Akhirnya patung itu dijadikan pajangan di rumah Bryan. Namun beberapa saat setelah dipajang, pembantu rumahnya mendengar suara-suara aneh. Ia pun kemudian memanggil-manggil Bryan. Namun tidak ada jawaban sama sekali dari Bryan. Karena curiga, ia kemudian mengecek Bryan di kamar mandi. Dan ternyata Bryan mendadak lumpuh tak berdaya di bawah pancuran air. Bryan pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit di Kairo. Dan ia pun divonis mengalami kelumpuhan yang membuat dia tak bisa bergerak dan bicara. Surat kabar Kairo mengaitkan kejadian itu dengan kutukan Fir'aun dan patung dewa Osiris yang ia bawa. Jadi kalian semua fakta lovers, kalau ngeliat mumi, mending lari aja ya. Pura-pura gak ngeliat, biar gak kena kutukan. Oke, lanjut yang kelima. Kutukan mumi kembar. Seorang arkeolog sekaligus menteri urusan purbakala Mesir bernama Jahi Hawass pernah mengalami kisah buruk tersebut. Pada saat ia masih aktif menjadi arkeolog, Hawass turut serta mengangkut artefak-artefak kuno di wilayah Delta Nil yang sebagian besar dari zaman Romawi dan Yunani kuno. Di hari ia mengangkut, ia mendapat kabar bahwa bibinya meninggal. Dan pada tahun berikutnya di hari yang sama, pamannya meninggal. Lalu di tahun berikutnya di hari yang sama juga, sepupunya meninggal. Meski merasa hal itu sangat aneh, Hawass tak pernah sama sekali mengaitkan kejadian itu dengan sebuah kutukan walaupun setahun kemudian, keponakannya juga meninggal. Ia justru bercerita sebuah pengalaman saat ia menggali makam dua anak di daerah Oasis Baharia. Saat itulah ia mulai mengalami mimpi dihantui oleh anak tersebut. Berbulan-bulan lamanya ia nggak bisa tidur nyenyak. Hingga di satu malam ia bermimpi didatangi lagi oleh kedua anak itu yang seakan-akan ingin mencekiknya. Hawass lalu berpikir mungkin anak itu ingin jasadnya dikumpulkan bersama keluarganya. Dan benar aja, ketika keluarga itu berkumpul, Hawass tak pernah lagi dihantui dalam mimpinya. Oke, itu dia 5 fakta kutukan muminya. Awalnya Mimin ada rencana buat wisata sejarah ke Mesir ngeliat-liat mumi. Tapi setelah nyeritain kutukan ini, Mimin mutusin buat jalan-jalan ke Gunung Kapur aja deh, berendam di air panas. Jadi jika kalian ingin kesana dan ngeliat-ngeliat mumi, jangan jadiin Mimin sebagai referensi ya, soalnya Mimin takut sama kutukannya. Oke, sampai ketemu di fakta menarik lainnya ya. Bye fakta lovers.